Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 25. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh, aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur, menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta, dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah, dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu, sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa, dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa, dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian, engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab berkata, sungguh, kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu, sungguh, aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu, Bet Yesimot, Baal Meon, dan Kiryataim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan dari Teeman sampai Dedan. Mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel.
dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka, disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Dalam pasal ini Tuhan menyampaikan nubuatan penghukuman kepada 4 bangsa yang menjadi musuh dan pencemooh Israel. Amon, Moab, Edom, dan Filistin. Mereka semua bersuka atas penderitaan Israel, menghina, membalas dendam, bahkan memanfaatkan kesulitan umat Tuhan. Namun Allah tidak tinggal diam. Ia menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang membela umatnya dan membalas segala ketidakadilan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat memperhatikan bagaimana orang memperlakukan umatnya. Ketika ada yang mencemooh, meremehkan atau bahkan menyerang kita karena iman kita, Tuhan tidak tutup mata. Ia tahu dan Ia akan bertindak pada waktunya. Di sisi lain, firman ini juga mengajak kita untuk tidak bersukacita atas penderitaan orang lain, apalagi jika mereka sedang mengalami kejatuhan. Sukacita semacam itu bisa mengundang murka Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa tersebut. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang penuh kasih dan belas kasihan, bukan hati yang menghakimi atau balas dendam. Refleksinya buat kita, apakah aku pernah merasa puas saat orang lain mengalami kemalangan, terutama bagi mereka yang menyakitiku? Ini pertanyaan untuk kita. Lalu yang kedua, bagaimana sikapku saat melihat orang lain jatuh? Apakah aku mendoakan atau malah membicarakannya? Yang terakhir, percayakah aku bahwa Tuhan adalah pembela yang adil yang akan menuntaskan segala keadilan? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.